Halo, selamat malam yang mendengarkan, mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam. Jadi di sini selamat malam. Malam semuanya. Oke, kita mau bahas tentang buku yang berjudul apa, Vi? Yang berjudul Universal Journalism, karya siapa nih? Ayo. Siapa ya? Karyanya David Randall, bro. Si Randall. Oke, dia Yoi, man. seorang penemu pasti kan. Mhm. Suatu hal yang baru. Nah, ngomongin Asik. suatu hal yang baru nih, Yuk. akan membedah buku ini menjadi suatu hal yang baru yang mudah dimengerti oleh orang-orang atau khalayak ramai. Anjay. Benar nggak sih? Betul. Yaudah, Lanjut. lanjut ya ke bab 1. Yoi, lanjut. Yang pertama itu apa sih yang membuat reporter supaya terlihat baik gitu. Nah, menurut lu apa sih, Vi? Kalau menurut gua, reporter yang baik tuh harus memiliki sikap dasar. Sikap dasar apa, yuk? Skeptis, bro. Oke, skeptis. Yang kedua, Yang kedua tuh reporter tuh jangan bikin asumsi. Jadi nggak boleh mencampur adukan fakta dan opini. oke. Cuman Kan kalau sih. kan akhir-akhir ini banyak ya yang kayak jurnalis yang tidak jujur, maksudnya kayak menyebarkan berita yang seharusnya bukan sesuai dengan dari narasumber gitu. Nah, itu juga termasuk nih. Nah, termasuk apa tuh? Termasuk ke reporter yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan mengulas gimana caranya biar baik. Nah, bener kata Fiona tadi kan, harus skeptis. Apalagi tadi? Harus nggak boleh mencampur adukan opini dan fakta. Oke guys, kita lanjut ke bab yang kedua. Yang kedua ada apa, Vi? Yang kedua, kita punya batasan jurnalisme. Jadi jurnalisme itu harus ada batasan-batasannya, bro. Betul banget. Kira-kira apa aja sih, Ril, menurut tuh? Kalau menurut gue ya, keterbatasannya itu kan seperti contoh dah kalau gue bilang nih, semua narasumber belum tentu narasumber yang memiliki arti kayak semua narasumber tuh bukan berarti adalah narasumber yang bisa dipercaya gitu. Ya, apa sih namanya? Nah, jurnalisme itu seperti contoh. Emang maksudnya apa sih? Nah, karena kan gue akan jelasin kalau misalnya ada narasumber yang belum tentu, bukan belum semua, jadi belum tentu sama belum semua tuh beda ya. Belum tentu seorang narasumber memberikan informasi yang belum tentu faktual. Jadi karena mungkin ada dua faktor ya, karena memang dia tidak tahu apa memang dia sengaja membelokkan fakta. Kawal terus, bro. Ya. Yoi, tetap kawal ya. Makanya disebut keterbatasan jurnalisme, kita tidak boleh keterbatasan jurnalisme itu intinya kita nggak boleh apa, Vi? Sembarangan milih narasumber, ya nggak, Ril? Banget. Yoi. Lanjut ke bab 3 ya, Vi? Apa bab 3, Vi? Yoi. Nah, di bab yang ketiga kita punya nilai berita. Lo kan udah belajar nih, Ril, jurnalistik selama 3 semester. Nah, yang lo dapetin apa aja sih? Kalau nilai berita ada 10 ya? Betul, apa aja tuh? Yang pertama nih, gua acak ya. Pertama, boleh. Prominence. Cakep. Kedua, proximity. Cakep. 3, kejadian. Peristiwa apa kejadian? Ntar kalau gak apa-apa. Boleh. Terus. Udah, banyak lah intinya. Nah, kalau di buku ini nih, yang paling penting tuh nilai berita tuh harus unusual atau yang yang nggak biasa gitu. Terus harus fresh. Nah, cakep. Betul. Terus apa tuh, Ril? Boleh kasih contoh dong? Boleh banget. Apa contohnya tuh, Vi? Contohnya misalkan kalau misalkan Presiden Trump ke Indonesia, kan tuh kan kayak waduh aneh gitu kan. Kalau misalnya yang ke Indonesia cuma kayak lu gitu dari luar negeri kan kayak
nggak ada berita-beritanya gak sih? Iya, siapa tahu Ya, kan gue gitu. presiden gitu kan. Nah, nggak tahu sih bro. Gue bisa jadi unusual berita gitu kan, extraordinary people kata Anjir, Kang Deddy. Kang Deddy, saha eta? Kang Deddy Corbuzier. Boleh, boleh. Ih, yang ampun temen tuh freak teman-teman. Lanjut ke yang keempat, Ril. Ada apa nih? Yang keempat itu ada dari mana berita bagus itu datang. Nah, kalau dari mana berita Waduh. bagus itu datang, kita ambil dari dua kemungkinan. Yang pertama dari narasumber, atau yang kedua memang dari kejadian itu sendiri, dari TKP atau misalnya. Misalnya dari narasumber ya kita bisa ngeliat kan, sama kayak tadi Fiona bilang ada unusual, mungkin si narasumber itu bilang dia menyampaikan cerita yang memang bagus buat diliput gitu. Nah kalau yang memang dari TKP, seperti contoh memang kejadian seperti ini deh, demo misalnya, yang emang lagi marak-maraknya di Indonesia tentang Omnibus Law gitu. Dan by the way, hari ini Omnibus Law sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Waduh. Aduh, gimana tuh? Gue mau nanya dong sama lu. Apa? Lu bagian dari pro apa kontra sih dari Omnibus Law? Gua nggak kontra tapi gua nggak pro juga sih. Jadi Soalnya netral gue belum aja. baca semuanya. Iya. Tapi beberapa emang ada kayak aneh sih bahasanya. Tapi setahu gue tuh kalau nggak salah ada 1187 halaman apa 1178 halaman. Nah, Ya, betul. Dan- 87 deh. dan katanya ada yang typo gitu kan dari Nah, pasal iya. keberapa gitu, itu kan bakal jadi polemik baru kan bro, nggak boleh jadi kayak gitu. Betul. Nah, terus lu baca gak sih yang pasal berapa gitu? Ditulisnya minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi. Itu kayak anak SD lagi belajar, mohon maaf. Iya kan, kayak kita belajar 5W1H kan kalau diajarkan sama Yoi. Pak Wisnu. Betul. Tuh. Ini kan kocak ya. Aduh, keren-keren. Yaudah, lanjut ke bab 5 Vi. Lanjut ke bab 5. Kita tuh Apa tuh bab sebagai 5? jurnalis, kita tuh harus riset alias harus meneliti. Betul banget. Yoi, gimana sih cara riset yang baik? Nah, riset yang baik itu misalkan kalian tuh harus tahu kayak detail peristiwanya tuh kayak gimana, terus kayak kalian tuh harus tahu latar belakang dari si peristiwanya juga, terus kayak apa sih? Ada nih, gue tambahin deh. Jadi kalau misalnya mau riset tuh bisa aja lu turun ke lapangan langsung, lu nyamar gitu loh. Jadi misalkan lu mau wawancara tukang penyebar narkoba, apa sih namanya? Pengedar. Yoi, Mohon maaf, pengedar narkoba. Nah kan lu nggak mungkin kan tiba-tiba langsung jeder. Nah lu harus jago deh mendekati si narasumber. Terus lu harus jago juga cari nomor telepon, kayak dari buku telepon tuh gimana gitu. Cuman Vi, gue tambahin ya. Ya boleh. Nah kalau misalnya kita yang tadi lu bilang nih, mendekati narasumber atau mau wawancara narasumber, lu perlu bahan dan alat dong tentunya, kayak Yoi. tape recorder, yang kedua rekaman kecil dan lain-lain. Lu bisa intinya biar lu nggak kaku dah wawancarain si ini pengedar, biar nggak lu jadi pengedar, Ya betul sih. biar lu nggak salah paham kan, langsung kemakan racun sama si pengedar kan. Malah keenakan gimana tuh? Jangan. Lu masih mau semester 8 kan? Mau lulus? Mau sih, masih mau. Gokil. Lanjutkan. Astaga, lanjut. Terus nih ya, seorang jurnalis tuh harus bersikap nakal. Waduh, nakal apa tuh? Nah, nakal tuh bukan yang nakal yang lu pikirin ya, Ril. Apaan tuh? Jadi kita tuh harus cerdik, harus jago gitu loh. Kayak out of the box lah, jangan kayak terlalu dalam kotak banget bro. Terus berani mengeksplor everything, anjay. Tapi kalau misalnya kita terpojok dalam satu hal, maksudnya kalau emang kita bukan jurnalis yang menurut lu nakal, apa sih solusinya menurut lu?
biar supaya bisa nakal dalam arti bagus? Kalau dari gue sendiri sih, kayak lu harus berani dulu gitu. Kalau misalnya lu nggak berani, lu nggak bakal bisa nakal ya gak sih? Nah, betul banget. Kayak nakal pada aslinya kan harus berani dulu. Ya. Karena harus judge book by its cover. Pada saat ini emang harus kayak gitu, bro. Tapi Benul. ini bab 6 kan? Sorry, cut. Ini bab 6. Enggak, itu masih bab 5 gak sih? Oh, masih bab 6. Oke. Nah, abis ini baru. Oke, lanjut ke bab 6 ya, Vi. Yoi, bab 6 ada apa tuh? Kalau bab 6 tuh handling source. Nah, sorry. Handling Gak apa-apa. source. Dalam di bahasa Indonesia kan penanganan sumber. Yoi, betul banget. Tadi gua nge-lag ya otak gua. Sorry. Iya. Sama kayak internet ya, lu nge-lag mulu. Internet lu. Nah, nih gue mau opening dikit ya. Jadi yang bikin gue shock gitu di bab ini, lu tuh gak boleh selalu nunjukin diri lu tuh seorang jurnalis gitu. Kenapa gitu? Kenapa tuh? Karena gini, kalau misalnya lu kayak lu bilang, Pak saya jurnalis gini, terus narasumbernya jadi kayak, aduh nanti omongan gue masuk berita gini, kan jadi kayak informasinya dikit yang lu dapet tuh kayak terlalu tutupin lah gitu. Betul banget. Nah kalau emang si narasumber sudah tahu apa sih kayak emang ada kata-kata yang membuat lu sebagai narasumber sebagai apa sih namanya? Jurnalis. Sebagai jurnalis, maksudnya kayak narasumber juga nggak perlu takut gitu kan? Kalau emang lu udah perlu jadi jurnalis gitu. Jadi apa yang Pak Anton bilang pas itu, nggak semua hal atau tidak semua hal yang harus dicatat atau direkam kita bisa menghandle-nya. Kayak seperti misalnya si narasumber minta ke kita untuk off the record. Off the record. Jadi kita nggak harus merekam semuanya yang menurut dia privacy atau hal pribadi yang harus diumbar gitu. Iya sih. Itu kan ada aja tuh narasumber yang ya mungkin dia takut nama dia jadi jelek atau gimana. Gini. Terus ada apa lagi tuh, Ril? Di mana nih? Di bab 6 deh, masih ada apa lagi nggak? Mungkin dari kita cara berperilaku kepada narasumber itu kan. Emang seharusnya kita gimana sih berperilaku kepada narasumber? Nah kalau misalnya kita berperilaku narasumber, pasti kita punya etikanya dalam berwawancara. Beretika dalam berwawancara. Nah etikanya tuh gue mau nambahin ya. Jadi kita tuh sebagai jurnalis harus adil sama narasumber atau sama sumber deh gitu. Karena kayak lu kan gak mungkin kan lu wawancara penjahat tapi lu malah kayak orang jahat nih gini. Kayak lu berprasangka dulu, pasti kan lu harus kayak pendekatannya baik gitu biar dia bisa kasih info gitu. Jadi kita anggap semua itu sebagai teman kita. Cool. Dan kita wawancara itu nyaman dan memberikan sumber yang apa, Vi? Betul dan akurat. Betul banget, supaya tidak bohong dan dia takut untuk membicarakannya ke publik. Benul, pinter lu, Ril. Pinter dong, bro. Siapa sih yang ngajarin? Anton dong. Wisnu, yo. Asoy banget. Terus bab 7 ada apa nih, Ril? Bab 7 ya. Lu dong bilang gua terus sih. Ya udah, gue dah. Bab 7 kita ada namanya questioning alias mempertanyakan. Mempertanyakan, siap. Benges banget sih lu. Parah ya banget. Nah, kayak gimana sih kita tuh harus biar bisa bertanya dengan baik dan benar sama orang gitu? Gimana tuh, Vi? Kita tuh harus jago dalam pendekatan. Kayak dari tadi tuh udah singgung banget ya, kayaknya harus deketin terbaper. Nah gitu juga, bro, konsepnya beda. Oh salah ya, maaf. Pokoknya kalau mendekati narasumber tuh jangan bilang kalau kita tuh mau wawancara kalau menurut buku ini ya. Karena kayak bilangnya tuh kita tuh pengen ngobrol gitu. Bilangnya kita tuh pengen bantu mereka biar suara mereka tuh terdengar gitu istilahnya. And then
Dan Kayak lu tuh harus kenapa? Boleh kita, tambahin Ril. ya, Mm-mm. kita juga harus ambil empati supaya kalau emang mereka peduli juga kita bisa ngasih kepedulian balik tuh Bener banget, bener banget. ya. Bahan pokok yang ditanyain itu bakal nyambung sama yang harusnya kita tanyakan biar nggak amburadul kayak hidup lu gitu. Ya Allah, gue lagi. Lu jangan gue Ya, tadi. nggak berantakan ya. Betul banget. Ada lagi tuh Vi, ada lagi nggak? Terus nih, ini lumayan penting sih kalau kata gue. Terus kita tuh harus mendingan kita tuh dapat banyak informasi, kayak kelebihan lah informasinya daripada kita tuh informasinya kurang, kayak lebih dikit. Terus jangan takut kelihatan bodoh, alias kayak misalkan lu pertanyaan lu terlalu basic atau terlalu kayak lu tuh bego banget, tapi itu tuh gak apa-apa selama yang penting lu tuh dapat informasi yang lu pengen gitu. Karena emang lu bakal penasaran apa yang tanyain kan. Benar kan kita harus skeptis bro, anjoy. Lanjut bab 8 bro. Yoi, bab 8 ada apa Ril? Lah nggak ada di ini goblok. Dik, kenapa? Nggak ada anjing tulisannya di bab 8. Hah? Gua cari. Oke. Lanjut ke bab 8 ya Vi. Yo. Bab 8 itu nomor pelaporan dan statistik. Nah, kalau udah kita apa tuh? ngomongin statistik pasti ujungnya kita pasti ke matematika ya. Yang enggak lah bro. Ya. Oh, enggak. Apa dong terus? Statistik tuh seperti kalau misalnya gua tambahin ya. Kayak boleh. COVID nih. Gimana angka COVID itu kan pasti bakal cenderung nambah. Bisa turun lah angkanya. Maksudnya Amin. Diam dan tidak bertambah lagi. Ujungnya kita bakal ke data, kita bakal ke suatu konteks, terus pasti kita bakal ada hubungannya dengan statistik yang ada di semua data yang atau survei deh misalnya nih, kalau misalnya survei. Jadi kita juga harus bisa mempersiapkan data yang akurat supaya apa yang kita omongin dan data yang ada di misalnya di layar itu kayak akurat, gak amburadul kayak hidup lu. Ya aduh, habis ini ribut kali ya, jangan. Nih, gue pengen nambahin dikit nih. Jadi kalau yang gue tangkap dari bukunya nih, kayak misalkan lu dapet data dari narasumber lu kayak, nih ada data nih segini, ada angkanya segini. Nah lu tuh harus kayak apa ya, skeptis lagi terus. Pokoknya lu harus kayak, kok ini dari mana sih datanya? Terus kayak, kok tiba-tiba dikasih data kayak gini? Terus emang beneran nggak sih datanya gitu? Atau kayak mereka cuma biar kayak, nih ada loh datanya gitu. Jadi lu harus percaya sama gue gitu, ngerti nggak? Itu sih yang tambahan dari gue. Itu aja? Itu aja. Ada lagi nggak? Nggak ada sih menurut gue. Lanjut bab 9 ya? Cakep, yoi 9. Bab 9 itu ada pelaporan investigasi. Di pelaporan investigasi itu ada riset orisinal atau subjek. Jadi kita tuh harus bisa merahasiakan informasi yang ada dari narasumber. Jadi kalau misalnya nih si A ngasih tahu lu tentang informasi ini nih, tentang misalnya kebakaran di blok A, di blok B, tapi jangan sampai beneran kebakaran gitu. Amit. Atau enggak gini deh, kita ngomongin hal yang tabu deh ya. Apa tuh? Ada korban pemerkosaan, karena kita lagi bahas di pandemi ini kejahatan seksual gitu. Benar. Informasi yang tabu kita belum tentu bisa disebarin semua, karena narasumber itu belum tentu mau. Kita perlu izin oleh narasumbernya pasti. Mungkin dong kalau misalnya lu sebagai sebagai jurnalis, lu dapat info nih dari si A, dia tuh sama pelakunya. Ya. Kita nggak boleh langsung kayak apa sih namanya bilang si ini dia oleh si dia gitu. Nggak mungkin. Iyalah. Kita bakal mengotak-ngatik bahasa lagi supaya menjadi bagus intinya. Lebih halus gitu ya bahasanya. Lebih halus, nggak kasar kayak lidah kayak lu. Bibir lo. Aduh. Terus aja Ril. Tapi kan emang kan. Nggak salah deh. Nih
Ada yang Ariel, Wah. gue mau nambahin deh dikit aja. Oh, Jadi investigasi tuh kayak sebenarnya sih kayak semua orang tuh bisa investigasi asalkan lu tuh niat gitu. betul banget. Jadi waktunya juga nggak yang singkat banget, nggak yang dikejar-kejar deadline banget. Jadi lu bisa agak panjang biar data-data yang lu dapet tuh ini lebih akurat lagi gitu, lebih lengkap juga. Di samping itu kita Tapi juga resikonya tinggi sih bro. Di samping itu kita juga bisa berlatih kan cara mengembangkan bahasa kita supaya bagus. Menjadi duta Yes. bahasa, siapa tahu kan lu. Waduh, duta bahasa siapa sih di Indonesia, ada nggak sih? Ada kakak kelas kita nih, cutting kita nih, Abel. Ada. Ada duta bahasa Bandung kalau nggak salah, dia jadi duta bahasa. Intinya gue bangga sama Wih dia. deh. Gue sering DM-an sama dia. Intinya gue pengen jadi duta narkoba. Beda ya, duta bahasa. Kok agak jauh ya bos? Suka gitu emang nih orang. Bab 10. Nih, bab 10 nih menarik banget. Jadi ini tuh judulnya bagaimana cara untuk menutupi insiden yang besar. Wow. Kayak misalkan insiden besar tuh kayak kecelakaan atau kebakaran gitu-gitu kan kayak insiden yang wow, amazing banget ya enggak sih? Nah, kayak bencana-bencana gitu tuh. Bencana deh, bencana alam deh boleh, bencana apa kayak bencana sosial gitu. Udah lanjut. Lanjut. Nah, ini di bab ini tuh, jadi kan kita tuh pasti harus kayak, misalkan bencana alam kayak gempa gitu kan kita harus nyajiin kayak berapa korbannya gitu-gitu kan. Nah, nanti kita tuh harus hati-hati gitu loh buat kayak nulis angkanya berapa. Kayak kalau misalkan angkanya masih belum pasti gitu, kita jangan tulis, mendingan bilangnya kayak sedikit minimal ada mencapai korban segini, diduga jiwanya mencapai segini gitu, karena harus hati-hati kalau kayak gini supaya juga masyarakat nggak terlalu apa sih namanya panik dan apa sih kayak parno gitu. Iya mau jadi ketakutan ntar. Anggap deh coba kasus yang kita lagi alamin deh nih, COVID. Betul banget, data COVID kan emang katanya sih ya dipalsukan oleh pemerintah. Iya katanya. Nah, kan kita nggak bisa bersikap langsung gitu. Iya, nggak mungkin kita langsung bikin berita data COVID dipalsukan, kena lo. Cuman beberapa yang gua dengar, yang gua baca, yang gua pernah lihat intinya, tapi gua nggak mau nyebutin sumber. Ya jangan. Orang tertentu ya, kayak deh. Data disengaja dipalsukan supaya masyarakat bisa disiplin oleh menggunakan masker apa gimana, karena emang disengaja. Cuman di lain sisi yang memang udah disiplin, ya pasti bakal jenuh dong dengan data itu kayak. Benar. Datanya makin banyak sih, padahal di sini kayak biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Iya. Setuju. Kayak lama-lama kesel lah masyarakat gitu. Kayak gitu dah. Iya, kayak lu lihat aja kayak sekarang orang-orang udah pada berani jalan-jalan ke mall, berani ke sini ke situ. Padahal angkanya lu lihat sendiri makin hari 1000 lebih anjay, 3000. Iya, makanya kan. Yang penting lu pakai masker keluar, nggak usah sok-sokan nggak gini anjir, nggak usah sok-sokan kuat lu. Waduh, giliran kena aja, udah ngeluh hidup lu. Nggak usah dengerin orang-orang yang nyuruh nggak pakai masker dah. Penting. Aduh, sakit deh nih orang kayaknya. Lanjut deh, daripada bahas COVID, kesel kayaknya. Kesel gue juga kesel nih. Aduh. Kelas apaan? Lanjut. Kelas woi. 11 tuh ada kesalahan, koreksi, dan hoax. Kan kayak lu tau lah di Indonesia atau dimanapun kan hoax tuh kayak sulit banget buat buat dihindari gitu. Bener banget. Kayak pasti, pasti ada aja, apalagi di grup-grup WA emak-emak atau emak lu, bapak lu tuh banyak tuh kayaknya hoax. Tapi nih, terus ada 6 kategori kesalahan. Apa tuh? Enggak apa-apa. Tadi gue mau ya. Kebanyakan kalau emang nyebar hoax itu pasti terutama di golongan yang orang tua yang emang kurang menilai
berita yang memang harus ditelan gitu kan. Pasti kayak Bener. kemakan hoax, takut nih, kayak misalnya ancam lah, misalnya adalah anak-anaknya yang takut kena apa-apa, jadi ya asal nyebarin aja biar intinya anak-anak juga terwaspadai. Aman. Tadi apa Vina? Iya, karena Ini apa aja? iya nih ada kesalahan naratif. Nah, terus gimana sih cara kita menghadapi kesalahan-kesalahan dalam pemberitaan gitu? Nah, kita tuh berarti mau nggak mau alias harus senantiasa menjalankan verifikasi alias disiplin verifikasi. Karena kalau nggak gitu yang ada kita malah menyajikan informasi yang salah alias disinformasi. Terus jangan sampai kita terburu-buru gitu dalam menulis berita, karena kayak daripada lu nyebarin informasi yang salah terus kayak pokoknya nyebarin yang hoax gitu-gitu, mendingan lu cari dulu kepastiannya baru dan lu sebarin, dipublikasiin gitu sih kalau dari gue. Kita harus ini kan apa sih namanya, bersatu dengan alam misalnya. Kalau dalam sisi berita kita harus bersatu dengan tulisan. Anjay, yoi, bersatu dengan tulisan. Banget. Langsung ke nomor 12 atau bab 12 langsung ke etika. Beuh, orang kayaknya harus beretika. Nah, jurnalis juga harus beretika dong, bro. Betul dong bro, supaya kita nggak asal ngomong sama seorang narasumber gitu. Sama etika kan tadi udah banyak kita omongin ya, dari etika misalnya dari dalam mewawancari narasumber kayak dari menyajikan suatu berita, kayak banyak lah intinya etikanya. Jadi disebutin banyak-banyak ya, intinya etika yang pasti lu harus bersikap baik ke semua orang dan menganggap mereka itu teman. Itu aja intinya. Sama tambahan nih, kalau misalnya lu mau bikin berita politik, lu jangan memihak sama satu politik atau gimana gitu. Nah, lu harus netral deh. Karena selalu dan apapun pasti akan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bener nggak sih? Lu belajar media politik? Betul banget. Belajar dong. Kata dosen gua, kita dalam berpolitik dan berdemokrasi pasti ada di setiap hal kehidupan kecil pun pasti ada. Waduh, ribet ya memang politik. Cuman mau nggak mau ya udah harus nyatu. Iya, mau nggak mau harus adil lah kitanya. Asik. Lanjut ya ke bab 13. Lanjut deh. Nulis untuk koran. Waduh, nulis untuk koran nih. Kalau menulis untuk koran pasti kita memiliki gagasan atau opini deh yang jelas. Soalnya kalau udah berbentuk cetak nih pasti nggak bakal bisa diubah kecuali kalau emang ada. Nah, tugasnya adalah kita harus mendapatkan informasi yang emang benar-benar sudah bakal disebar dan benar-benar pasti untuk membaca. Gimana tuh Wi, contohnya? Nah, contohnya tuh berita yang menarik tuh kayak human interest. Misalkan lu dengerin cerita kehidupan orang tuh kan pasti kayak seru gitu. Pasti ada aja gitu yang bikin lu kayak, wih keren banget. Wah, gila nih orang kayak gitu. Itu keren banget sih kalau kata gue. Menarik. And then ada berita sederhana. Jadi lu harus merencanakan urutannya dulu di kepala. Nah, biar kayak pas lu ngetik tuh nggak repotan lah gitu. Udah kebantu lah ya. Bener. Oke. Terus lanjut ya. Ada apa lagi nih? Yoi, lanjut dong. Ini kita harus hati-hati deh dalam memasukkan setiap tahap di narasi. Karena kalau emang kita nggak hati-hati, bener kata lu, berita nggak bakal jadi berita. Anjay. 14, V. Bab 14, apa tuh? Bab 14. Bab 14. Bentar ya. Bab 14 tuh ada intro. Apa tuh intro bahasa Indonesianya? Intro itu kayak lead. Kan lu udah belajar news writing kan? Pasti lu belajar bikin lead. Nah, kayak si Pak Wisnu sering bilang kalau bikin lead tuh harus bikin yang tajam gitu. Biar apa real? Kalau gua ya? Kayak lu apa? Kalau gua nih, kita harus bikin lead yang tajam banget supaya kita nggak menipu
dari isi berita yang ada. Karena kita, Bener. seperti bapaknya bilang, kita harus membuat clickbait yang menarik dan terpercaya oleh Iya. pembaca. Clickbait ya dalam tanda kutip. Yoi. Bukan clickbait yang nipu lah gitu. Yoi, bener banget. Clickbait yang menarik maksud gua. Terus itu biar kita tuh bisa kayak, biar membaca tuh kayak tertarik, seru juga nih, nah lanjut baca deh dia. Yoi. Tuh, dan harus singkat, jangan kebanyakan, teribet. Di lain sisi juga kalau memang ini dalam prinsip swasta atau ibu misalnya, kan pasti ada subscriber atau peminat deh yang baca. Betul. Supaya juga kita bisa ngasih apa sih namanya, lead atau intro yang baik, yang cakep. Bab 15 ada konstruksi dan deskripsi. apa itu? Nah, gue tuh pengen kasih kayak konstruksi cerita tuh kayak masalah kejelasan, terus kayak urutan gitu loh, biar lu ceritanya nggak belepetan, nggak berantakan. Nah, nih gue kasih sedikit pedoman buat konstruksi. Nah, gitu deh. Nah, lu tuh jangan loncat dari satu ke, misalkan dari A ke C, B ke C, ntar kan jadi yang baca bingung kan. Jadi lu harus kayak runtut gitu ceritanya. Terus kayak usahakan bahasan satu sama bahasan lainnya tuh nyambung. Jadi misalkan kayak bridgingnya bagus lah istilahnya gitu. And then jangan takut buat bikin poin-poin gitu. Kayak daripada lu bikin teks mulu, paragraf mulu, kan pusing juga yang baca. Jadi lu bikin poin-poin juga nggak masalah gitu sih. Kalau dari lu apa deh lo? Kalau gua, tadi kan lu ada bilang paragraf nih. Nah, kita tuh ada pedoman konstruksi yang artinya kita memiliki sebuah aturan dalam melakukan sesuatu. Anjay. Aja terus. Yang paling penting itu ada di paragraf kedua, Vi. Kenapa? Karena di peristiwa yang dalam kita tuh memiliki kronologis atau suatu inti yang harus dijelaskan. Biar nggak berbelit-belit. Bener banget. Kayak lu barusan nih berbelit-belit nih kayaknya. Bener banget. Itu sengaja nih. Biar ada esensi, bro. Aziz. Boleh dah lu. Cakep dah. Lanjut, Ril. Ke bab 16 ada menangan kutipan. Gimana tuh? Kutipan itu kayak apa sih, Vi? Kutipan tuh kayak ucapan dari narasumber, alias kayak bukti dari cerita yang lu bakal tulis gitu. Oh, jadi kayak gini ya? Apa sih namanya? Misalnya Pak Presiden Jokowi nih ngomong tentang delegasi peraturan pemerintahan tahun ini. Ya ada omongan beliau. Kita bakal apa sih namanya? Kita bakal nulis di paragraf kayak apa yang Pak Jokowi omongin gitu ya? Iya, betul. Makanya kalau misalkan ucapannya Jokowi itu jangan sampai ada yang kita ubah-ubah. Pokoknya apapun yang diomongin sama narasumber, kalau kita mau ngutip tuh harus kayak plek-ketiplek, anjay, plek-ketiplek, jelek banget bahasa gue. Nah, kayak gini aja. Kayak apa tuh? Kayak masakin tempe kan? Benul. Terus kutipan tuh harus yang kayak lebih kayak gitu, tau nggak lo? Kayak berita lo jadi makin tajam karena lo tambahin kutipan gitu. Tapi di kutipan yang pernah kita pelajarin kemarin, kata Pak Anton, kata Pak Wisnu. Pak Wisnu, Pak Anton boleh. Boleh, oke. Pak Wisnu dan kata Pak Wisnu, dia bilang kalau kita menggabungkan antara kutipan dan paragraf itu tidak boleh, karena tidak bakal nyambung. Maka ada efisiensi pengutipan yang berarti mempersingkat kutipan, bukan hanya menghapus, tapi kita memperdalam lah ini, biar makin tajam kayak lead. Anjay, biar kayak keren lah ya gitu berita lu. Betul banget. Mancuy. 17, terakhir selesai nih. Widih, cakep banget dah. 17 nih. Yoi, lanjut. 17 kita ada berbagai cara untuk menceritakan kisah. Banget. Ada banyak nih. Apa aja, Vi? Banyak banget.
Enggak deh. Nah, Kita bagian dari dua deh yang paling inti. Apa tuh? Ada dua sisi berita. Dua jenis berita. jadi lanjut. Nah, kalau di memberitakan, kalau kayak menceritakan kisah itu tuh, kalau menurut gue yang menarik tuh ada fact boxes. Betul. Sih. Maksudnya apa tuh? Alias, jadi ceritanya tuh berisikan fakta-fakta gitu loh. Jadi kayak misalkan berdasarkan kronologi atau gimana gitu. Itu namanya fact boxes. Susah ya namanya. Fakta banget. Banget deh pokoknya. Nah, dari lo ada nggak nih, Rel? Kalau dari gua nih, kita ada pendekatan sih gimana caranya menulis sebuah Gimana? baik news atau feature. Ada dua jenis juga nih. News, Apa? news story dan feature, ada dua. Itu ada banyak. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow. Kalau nggak salah 17. Dan tadi yang lu bilang, tadi ada apa? Ada Fact boxes. Itu termasuk dari dalam sana. Jadi nggak perlu. Pastinya inti-intinya itu kita pasti menceritakan tema atau gagasan yang pasti memberikan kejelasan gitu. Ya. Nggak amburadul, nggak acak-adul, sesuai alur. Bener banget bro. Waduh. Bro. Lanjut. Asik. Bab 18, satu bab lagi. Widih, dikit lagi sih, gila-gila. Nih, bab 18 nih. Ada komentar disengaja dan sebaliknya. Apaan tuh? Nah, kalau di komentar itu ada apa aja di komentar? Di komentar tuh contohnya ada overt atau misalkan jurnalis menyampaikan pendapat secara belak-belakan. Kan nggak boleh ya kayak gitu tuh, kayak aduh lu tuh jurnalis gitu istilahnya. Terus ada covert yaitu komentar yang sengaja ditutupin sama jurnalis faktanya gitu. And then yang ketiga ada inadvertent atau komentar yang tidak sengaja ditutupi. Banget. Terus nih, gue mau nambahin dikit deh. Kalau misalkan dalam kita menyampaikan pendapat atau komentar, kita tuh jangan kayak bawa-bawa ras. Terus jangan kayak expect sesuatu dari suatu kelompok gitu. Bener banget. Dan jangan eufemisme biar nggak ambigu. Apa tuh eufemisme? Nah, itu tuh kayak eufemisme, yaitu tahu nggak? Kan udah diajarin tuh. Aduh, nih eufemisme itu kayak penghalusan bahasa tapi bikinnya tuh malah jadi artinya tuh berantakan gitu. Paham banget di komentar itu. itu. Cakep dah. Yoi. Duh, dikit lagi selesai nih, Ril. Ada episode terakhir. Oh, boleh tambahin dulu. Nah, kita kan sebagai masyarakat Indonesia ya, bukan berarti kita menyinggung netizen yang ada nih di komentar seperti Line Today kan. Gua sering baca di Line Today tentang ini marah-marahnya nih. Apa? Lu tau gak sih yang marah-marah tentang agama? Banyak banget. Enggak, yang baru, yang hot. Oh, yang itu bukan sih yang Presiden Prancis. Betul, Presiden Prancis. Macron. Beliau ngomong seolah-olah beliau tuh mencemarkan nama agama Muslim, umat Muslim. Nah, gue lihat nih di banyak komentar, di kolom komentarnya di Line Today, gue lihat banyak banget orang yang ngomongin salah. Seolah-olah kayak membenarkan suatu fakta yang belum tentu benar gitu menurut gue ya. Jadi kayak istilahnya dia bawa agama ini tapi dalam arti kayak dia menjelek-jelekan agamanya gitu. Jadi itu adalah hal yang bisa dibilang dengan terorisme. Kenapa? Kita menteror atau membuat agama tersebut menjadi seperti contoh deh, kayak misalnya Islamfobia itu lagi banyak banget Islamfobia. Banyak banget ya. Bener banget. Gak boleh bro.
nggak boleh banget. Kita nggak boleh Jangan. menggunakan agama, nggak boleh banget. Karena kita hidup beragama. Betul, kan kita manusia, sama-sama manusia lah bro. Oh, Yang bener aja hidup mah. Lu kasar gue layak, lu dong. Jangan bantu gua bro, ntar nyari lu malam-malam belakang lu siapa? Astaga, lu aja dah. Tapi, Wih, tapi terakhir nih. Yuk. terakhir bro. Anjay. Widih, cepet juga ini kita. Lama sih benernya nih, cuman kita bercanda dulu. Oh iya, maaf ya. Nih, terakhir ada apa nih, Rel? Cara menjadi reporter yang apa sih? Yang handal bro, yang jago, top Marco Tubes. Bener banget. Kita kalau jadi reporter yang enggak jadi reporter deh misalnya. Kita kalau mau sukses lu ngapain? Kerja keras lah, of course. Itu butuh ini enggak? Butuh effort enggak? Butuh niat nggak? Oh iyalah, jelas. Itu reporter dong bro, kita butuh niat. Harus niat perjuangan, harus niat meneliti apa itu kebenaran yang ada supaya suatu cerita yang udah jadi itu bakal enak buat dibaca oleh pembaca biar jelas. Kita harus mau belajar juga jadi orang. Jadi orang ya, bukan reporter doang. Itu ada tambahan nggak sih dari menjadi reporter yang handal? Ya sama kayak tadi sih, jadi reporter, apalagi reporter yang baik tuh lu harus kepo banget jadi orang, harus skeptis, harus kepo. Nah, itu doang sih tambahan dari gue. Kayaknya bagus, ya nggak? Jelas dong. Bab 20. Udah habis bro, bab 20. Mau bikin sendiri. Gila, keren banget 19 bab kita ulas bro. Dengan kita teliti dulu sebelumnya biar nggak langsung kita belak-belakan ngomongnya. Ntar kalau salah kan malu bro. Karena ini kan tugas yang kita butuh effort seperti kerja keras bro. Banget. Kita buat podcast dengan cara jauh-jauhan gini bukan berarti podcastnya nggak bakal jadi. Ya pasti jadi. Nggak mungkin. Wih. Buat bro, kita udah nyobain 3 sosial media tadi, banyak. Zoom, ini itu. Memang Zoom terbaik deh kayaknya. Ntar lu di-endorse sama dia ntar, kasihan ntar. Amin. Ntar follower lu Endorse banyak. duit pun nggak apa-apa. Boleh follow gua. Jangan deh. Ada yang mau Jangan deh. Sedih juga. Ntar Pak Anton denger kayak orang siapa gitu. Siapa sih sebenarnya? Ya gitu kan. Kasian ya. Ya Allah. Oke. Udah nih, udah semua. Udah sih. Udah, kita udah ulas semuanya nih. Gila, keren banget. Tepuk tangan buat kita. Kita bertemu di tugas selanjutnya. Bye-bye. See you.